Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersukacita karena kita dapat bertemu kembali pada renungan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tetap Kuat di Tengah Kesukaran. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kami merasa lemah, merasa putus asa, dan terbebani oleh berbagai masalah dan juga tantangan. Namun firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami, tempat perlindungan kami, dan penolong kami yang setia dalam setiap waktu kesesakan. Pada saat ini ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan aneka warna, kita ini tidak jarang diperhadapkan dengan badai ujian hidup yang seolah-olah tidak berkesudahan. Ada kalanya kita terombang-ambing, kehilangan arah, dan bahkan kita bertanya-tanya, di manakah janji penyertaan Tuhan? Namun di tengah gelombang kesulitan inilah, firman Tuhan justru hadir sebagai pelita yang menerangi jalan dan mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang abadi. Berbahagialah mereka yang bertahan. Kita akan bersama-sama merenungkan janji Allah yang tersembunyi di balik setiap ujian yang kita alami dalam hidup ini. Melalui kebenaran firman-Nya, kita akan belajar bagaimana mengimani, bagaimana kita bertumbuh, dan bahkan menemukan kekuatan yang baru di tengah tantangan yang tidak mudah. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, firman Tuhan ini menyatakan sebuah kebenaran yang mungkin terasa paradoks di tengah kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita berbahagia ketika menghadapi pencobaan? Bukankah pencobaan identik dengan kesulitan, identik dengan rasa sakit, dan juga identik dengan ketidaknyamanan? Namun justru inilah letak hikmat yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah. Sebuah seruan yang menunjuk pada sukacita yang sejati, bukan sekedar kebahagiaan yang dangkal dan yang bersifat sementara. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang berakar dalam pengharapan dan juga ada suatu keyakinan akan janji Tuhan. Yang kedua, frasa yang berkata, orang yang bertahan dalam pencobaan menjadi kunci utama.
Bertahan di sini mengandung arti lebih dari sekedar menahan diri. Ia melibatkan adanya suatu ketekunan, adanya suatu kesabaran, dan adanya suatu keteguhan hati untuk tidak mudah menyerah di tengah badai persoalan kehidupan. Pencobaan datang dalam berbagai bentuk, masalah soal keuangan, soal penyakit, soal konflik dengan sesama, adanya tekanan dalam pekerjaan, atau bahkan godaan untuk kita berbuat dosa. Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa respon kita terhadap pencobaan adalah hal yang sangat penting. Apakah kita akan mengeluh? Kita menjadi putus asa dan kemudian menyalahkan Tuhan? Ataukah kita akan berpegang teguh pada iman dan mencari kekuatan yang berasal dari Tuhan? Yang ketiga, alasan mengapa orang yang bertahan dalam pencobaan disebut berbahagialah terletak pada bagian selanjutnya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Proses pencobaan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menguji dan memurnikan iman kita. Sama seperti logam mulia yang diuji dengan api untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Demikian juga dengan iman kita diuji melalui berbagai macam peristiwa, persoalan, kejadian, tantangan, kesulitan hidup. Ketika kita berhasil melewati ujian tersebut dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap hidup dalam kebenaran, iman kita akan semakin dewasa dan kita akan semakin kokoh berdiri dalam kebenaran Tuhan. Yang keempat, mahkota kehidupan adalah upah yang dijanjikan oleh Allah. Mahkota ini bukan sekedar simbol kemenangan, tetapi juga melambangkan adanya suatu kehidupan yang kekal dan kemuliaan yang akan kita terima di hadapan Tuhan. Ini adalah janji yang sangat berharga, yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk tetap setia di tengah pencobaan tekanan hidup. Yang kelima, bagian terakhir dari ayat ini memberikan syarat untuk dapat menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kasih kepada Allah bukanlah sekedar perasaan atau sesuatu hal yang diucapkan dalam bibir saja. Kasih yang sejati terwujud dalam ketaatan kepada perintah Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi, termasuk ketika sedang dalam banyak persoalan atau tekanan hidup atau dalam pencobaan. Ketika kita mengasihi Allah, kita akan percaya bahwa Dia itu memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kita. Dan bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu memiliki suatu tujuan yang baik pula. Meskipun kita mungkin tidak selalu dapat memahami akan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati untuk tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ingatlah, tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan pasukan bersenjata, namun justru ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota itu pada hari ke-7 dengan sorak-sorai. Puji-pujian bagi Tuhan menghasilkan kuasa yang dahsyat.
Tembok permasalahan yang ada pada hidupmu saat ini, sebesar apapun masalah yang ada, yang saat ini kita hadapi, dapat diruntuhkan ketika kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun yang kita alami, supaya kita terus bertahan sampai pada akhirnya. Salomo menulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita baca Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, ayat ini bukan hanya sekedar nasihat bijak secara umum, tetapi juga memiliki suatu implikasi rohani yang begitu kuat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, hati yang gembira adalah sumber kekuatan dan sumber kesehatan bagi kita. Dalam konteks iman Kristen, hati yang gembira bukanlah sekedar perasaan senang yang bersifat sesaat. Lebih dari itu, hati yang gembira yang dimaksud di sini berakar dalam relasi kita, hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Kegembiraan sejati datang dari kesadaran akan kasih karunia Allah yang tidak terbatas, pengampunan dosa melalui Kristus yang boleh kita nikmati, dan harapan hidup kekal yang kita miliki di dalam Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi dengan kegembiraan yang bersumber dari Tuhan, itu memiliki efek yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, semangat yang patah adalah sumber kelemahan dan sumber keputusasaan. Sebaliknya, ayat ini juga memperingatkan tentang bahaya semangat yang patah. Semangat yang patah dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kekecewaan, adanya kegagalan, adanya dosa yang tidak diakui, atau fokus hidup kita yang salah pada masalah-masalah duniawi. Alkitab mengatakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya dampak negatif dari keputusasaan dan kesedihan yang begitu mendalam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk memiliki hati yang gembira. Ini bukan berarti bahwa kita ini selalu tersenyum dan berpura-pura bahagia, tetapi lebih kepada memiliki suatu fondasi sukacita yang kokoh di dalam Kristus, terlepas apapun kondisi eksternal kita. Firman Tuhan dalam renungan ini adalah pengingat yang berharga bagi kita bahwa hati yang gembira, yang berakar dalam iman Kristen adalah sumber kekuatan, sumber kesehatan, dan sumber berkat. Mari kita terus percaya dan terus berupaya untuk memelihara hati yang gembira dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan bahkan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hindarilah semangat yang patah dengan terus berfokus pada kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih dan penuh anugerah, kami datang dalam hadirat-Mu di hari ini yang indah, memanjatkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi langkah kaki hidup kami. Kami memahami ya Bapa, bahwa pencobaan bukanlah hukuman dari Engkau, melainkan suatu kesempatan bagi kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan karakter. Melalui ujian dan juga pencobaan, kami belajar untuk lebih bergantung kepadamu dan mengandalkan kekuatan-Mu dan untuk semakin mengasihi Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan hati untuk dapat melewati setiap pencobaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, untuk tidak goyah dalam iman, dan untuk terus mengasihi-Mu di atas segala-galanya. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan menguatkan kami. Ajarkan kami untuk melihat setiap pencobaan sebagai suatu kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu dan untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Bapa atas janji-Mu yang pasti. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, di tengah pencobaan tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Sebab melalui ketekunan kita bukan hanya dibentuk menjadi serupa Kristus, tetapi juga akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan yang mengasihi kita. Percayalah, kemenangan ada di tangan orang-orang yang bertahan sampai akhir kesudahannya. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.